Saudara-saudara, firman Tuhan Amsal 14 ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Tema kuasa dan kebijaksanaan. Perenungan firman Tuhan yang pertama, kitab Amsal berisikan nasihat bijak bagi para penguasa yang diajarkan Salomo kepada putranya agar ia menjadi raja yang agung. Diberi kuasa adalah anugerah, tapi gunakan kuasa itu dengan baik sebagai tanda ucapan syukur. Jangan dengan kuasa digunakan sewenang-wenang. Itulah nasihat Salomo. Kekuasaan tanpa rakyat tidak berarti. 2. Berhikmat itu dapat dipelajari dan dikembangkan dalam konteks mental spiritual melalui pembelajaran yang tekun mendalam atas pengalaman, refleksi, introspeksi, dan referensi atau membaca kitab suci. Dengan meningkatkan kualitas diri lewat berhikmat ini, seseorang dapat menjadi lebih arif, bijaksana, tenang, saleh, sabar, seimbang mental spiritual, dan efektif dalam mengambil berbagai keputusan. Siap menghadapi berbagai situasi dalam mengambil sikap dan keputusan. Yang ketiga, kita tahu Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sebelum meeting kabinet ia berdoa. Statementnya, kita harus membuat Amerika berdoa dan butuh juru selamat untuk menyelamatkan Amerika, bukan dirinya, tapi ada yang lebih tinggi, lebih berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Terlepas dari tulus atau tidak, tapi perkataan itu benar, bahwa setiap kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Penting dari setiap kita berdoa sehari-hari, karena cara kita koneksi dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongannya. Apa arti kata-kata Donald Trump? Bukankah dia punya kuasa? Ia sadar bahwa dirinya tidak ada artinya. Kuasanya terbatas, sebab masih ada yang lebih berkuasa. Dengan berdoa agar dengan kuasa benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan dirinya, bukan kelompok atau keluarganya, tapi rakyat. Karena rakyat kekuatannya, ia dipilih rakyat untuk kepentingan masyarakat. Karena itu Donald Trump mengatakan bahwa Tuhanlah yang nomor satu di hatinya, di hidupnya. 4. Hidup seorang Kristen adalah kehidupan yang dimulai dari Tuhan Allah. Kehidupan seperti ini hanya dapat dinikmati dan dijalani dalam kasih karunia Allah semata. Hidup harus berdampak bagi orang lain. 6. Raja yang memimpin bangsa sesuai kehendak Tuhan akan diberkati dengan rakyat yang setia dan mengasihinya. Karena raja yang menjunjung tinggi kebenaran, bangsa yang dia pimpin menjadi sejahtera. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Tuhan akan disebut pengkhianat. Hati-hati, tidak akan memiliki kedamaian karena penuh kedengkian, akhirnya hancur. Mari berdoa. Kami bersyukur bisa bangun pagi ini dan melaksanakan aktivitas kami. Tolong kami Tuhan memiliki hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Berkati kami, berkati pendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A.